Shalom, saya Christina Mandana Fitri dari kelas 9C. Di sini saya akan membacakan renungan. Sebelum membacakan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Katalah, oh Tuhan, memberkati kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau bukakan pikiran dan hati kami untuk mendengarkan renungan-Mu pada kali ini. Bapa, biarlah ya Bapa kami mengerti apa yang Engkau rindukan ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita pada Lukas ayat yang ke-15, pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat ke-30. Yesus berkata, Lukas 15 ayat 11 sampai ayat ke-30, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berilah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi milikku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Bapa, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu ia tergerak hatinya oleh belas kasih. Ayahnya itu berlari kepada dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin dan pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah lembu tabun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, tetapi ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba
dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua ini?" Jawab hamba itu. "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama denganku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Amin. Di sini perumpamaannya adalah anak bungsu itu diumpamakan sebagai kita, para manusia-manusia yang telah berdosa. Dan bapaknya adalah Yesus Kristus. Kita telah membuat kesalahan, telah mengecewakan Tuhan. Tetapi saat kita bertobat dan meminta maaf kepada Tuhan, Tuhan selalu memaafkan kita dan menerima kita kembali. Dan banyak juga orang-orang yang di sana seperti anak bungsu ini. Dia hanya mau yang senang-senang saja dan tidak mau untuk menderita. Contohnya adalah saat kita sedang kesusahan, kita selalu datang kepada Tuhan, selalu berdoa, pergi ke gereja. Tetapi saat kita sudah sukses, saat kita sedang senang-senang, kita malah lupa dengan Tuhan. Di saat itulah kita menyakiti hati Tuhan. Tapi saat itu juga Tuhan menyadarkan kita untuk segera meminta maaf dan bertobat. Di sini juga dikatakan ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama denganku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Di sini Tuhan itu mengatakan bahwa semua yang dimilikinya itu adalah milik kita juga. Kita tidak perlu meminta-minta. Sampai di sini saya mau menjelaskan bahwa marilah kita menyadari apa kesalahan kita hingga kita menyakiti hati Tuhan. Marilah kita menyadari dan merenungi setiap kesalahan-kesalahan kita dan bertobat. Sekian dari saya. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Marilah kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kau Tuhan menyadarkan kami akan kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami merenungkan dan bertobat juga Tuhan, agar tidak menyakiti hati-Mu lagi Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga tidak Tuhan mengulangi kesalahan-kesalahan ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga telah memaafkan
setiap kesalahan-kesalahan kami, Tuhan. Dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, dari kekal hingga kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.